Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan Alhamdulillah semua sehat, Guru. senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah setia hadir mengantarkan senyum bahagianya sehingga ini mewarnai kehidupan kita, saya khususnya ini bisa berbangga hati melihat Ibu Bapak sekalian yang menikmati belajar dengan sungguh-sungguh belajar bahasa Arab Qurani bersama. Untuk itu ini adalah nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri. Kita syukuri semoga Allah berkenan menerima segala amal baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ya, dan mudah-mudahan ridhonya tersebut ibu-ibu bapak sekalian nanti menjadi perizinan untuk kita semakin dekat kepadanya. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang kita rindu, yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita harapkan. Ini terbayang-bayanglah betapa bahagianya kelak ketika kita dipertemukan dengan beliau ya, sosok yang manusia yang paling paling dekat ya, paling ingin kita kenal, paling ingin kita temui, paling kita jumpai sepanjang hayat kita, semenjak kita kenal beliau sampai sekarang. Kalau artis ya adalah masanya dulu ya, ketika ngetren kita ingin, tapi belakangan kemudian berganti dengan yang lain. Atau dulu kita kagumi setelah sesuatu yang terjadi mencederai sosok yang kita kagumi terus berubah menjadi biasa dan sebagainya. Tapi hal demikian tidak terjadi pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ngebayangin nanti Erta ente ngapain aja dalam hidup ini. Saya mengatakan ya Rasulullah, saya sempat ngajak teman-teman nih. Ini beliau ini adalah orang-orang yang kami ajak bersama belajar untuk memahami kalamullah, melanjutkan tradisi engkau wahai Rasulullah. Ya, seumpama ketemu beliau kan beliau senyum, alangkah bahagianya hidup kita. Baik ibu-ibu, nah, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-mazid bi harfain dan bi thalathah ahruf ya, Pak. Itu yang kita bahas ya pada pertemuan kita sebelumnya ya. Ya, baik. Itu yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Karena itu mari ibu-ibu bapak sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh cerita sedikit bagi yang sempat ya. Sempat mengumpulkan beberapa fiil yang hadir dalam wujud 3 huruf, kemudian menjadi 4 huruf, atau dari 4 menjadi 5, atau mungkin 3, 4, 5, 6, atau dari 6, dari 3 ke 6 dan sebagainya. Boleh bercerita ibu-ibu bapak sekalian kalau ada. Bagaimana hasilnya? Pak Hamid yang sempat, apa yang Bapak temukan dari hasil pencariannya? Ya, kebanyakan hanya yang tambahan 1 Pak Guru, yang paling banyak. Iya. Tambahan 2 agak beberapa. Iya. Yang tambahan 5 sama 6 mungkin lebih sedikit lagi gitu. Iya. Ya. Yang ada, saya ya, baik. ya.
Yang lain ada yang sempat? Nah, misalkan ada yang menarik dari ini, ada yang bisa mengkonfirmasi Pak Hamid ilmu yang kita miliki sebelumnya terkait dengan perubahan makna yang bisa berwujud pada perubahan arti, atau ada yang tetap pada arti dasarnya walaupun sudah bertambah hurufnya. Ada yang bisa dimunculkan sebagai contoh. Ya, yang contoh yang ada di buku itu kan yang sodako, sodako. Nah, itu yang benar, membenarkan, kemudian memberi sedekah. Nah, itu Iya. agak berubah ya. Iya ya. Tapi saya juga menemukan ada misalnya auto yang menyampaikan pesan, kemudian waso juga menyampaikan pesan, tawaso saling berpesan. Iya, oke, Nah, baik. itu contohnya ya. Ada yang saling ya, ada makna saling. Makna saling di situ. Kemudian ada yang alima, mengetahui, a'lama itu yang lebih atau paling tahu, allama mengajarkan, ta'allama belajar. Saya kira itu yang paling lengkap, agak lengkap lah. Setidaknya ada 4 Iya. itu. Kalau yang lainnya 1, 2, apa 3. Iya, oke, baik ya. Itu dia. Nanti hasil yang Pak Hamid dapatkan, kumpulkan dari hasil itu boleh di-share. Boleh, Pak. Di-share. Nanti saya sampaikan, berikan catatan beberapa hal untuk menjadi penguatan untuk kita bersama. Baik, kita terima kasih Pak Hamid sudah menindaklanjuti itu. Berarti ini sudah plong rasanya. Apa yang kita niatkan, membuktikan apa yang ya kita teorikan menjadi bukti bukti empiris berdasarkan pelacakan dari contoh-contoh yang ada itu sudah terlaksana. Bahwa dengan memahami 3 huruf dasar, kita itu bisa memanfaatkan 3 huruf dasar untuk memahami kata-kata lain yang menggunakan 3 huruf dasar tersebut. Yang 3 huruf dasar hadir ketika mendapatkan penambahan huruf, melahirkan pada perubahan makna atau perubahan arti. Baik Ibu-Ibu Bapak sekalian, kita lanjut berikutnya. Kita ke tamrinat ya sekarang ya Ibu-Ibu sekalian atau setelahnya. Tamrinat, iya tamrinat alif hamzah. Ya, tamrinat Ibu-Ibu Bapak sekalian, seperti biasa kita akan memulai latihan kita yaitu dari sisi pemantapan ya, terkait dengan makna mufradat. Itu ya, kita akan mulai itu dulu Ibu-Ibu sekalian. Pemantapan pemahaman mufradat. Caranya bagaimana? Untuk tahap awal caranya adalah kita diminta untuk melengkapi kalimat yang masih rumpang. Ada kalimat yang bagiannya itu kosong. Ya, bagiannya kosong ditandai dengan elipsis ya. Ada 3 titik di awal atau 4 titik akhirnya dengan tanda baca di akhir. Kalimatnya kita pahami ya, bersama untuk dipilih mana yang paling cocok dari kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat. Ada 4 kalimat yang kita miliki. Untuk kegiatan ini, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, saya merasa kegiatan ini akan sangat bermanfaat jikalau Ibu-Ibu, Bapak sekalian, untuk tahap awal membiarkan saja diri kita apa adanya, mencoba memasangkan berdasarkan pemahaman yang tersisa, gitu ya. Pemahaman yang tersisa, dalam pengertian tersisa bukan karena habis, kemudian pemahaman yang masih kita simpan, yang kuat teringat dalam diri kita. Yang pertama, kita punya kata apa, Ibu-Ibu apa sekalian? Ajma'a. Kemudian jami'an. Berikutnya yajma'u. Selanjutnya jama'ah. Dan yang terakhir
Ya Ya jami. jami. Itu uniknya ibu-ibu sekalian. Ya, ini uniknya sekalian. Ini kalau kita amati bersama, semua kata yang akan kita pilih ini, ya, semua kata yang kita pilih ini menggunakan 3 huruf dasar yang sama. Sama. Ada jim, ada mim, dan ada ain. Ini yang masuk ke dalam bahasa Indonesia kita, yang paling lekat itu ada kata jamaah. Jamaah. Karena memang ini selaras dengan judul tema pelajaran kita, yaitu sholatul jamaah. Ya, sholatul jamaah. Kalimat yang pertama, mari kita baca bersama-sama ibu-ibu, bapak sekalian. Apa kalimatnya yang pertama? Wa yaumal Yaumal qiyamati qiyamah Jami. jami'un nasi summa yuhasabuna ala a'malihim. Ya, dilihat-lihat ya, dilihat-lihat itu kata demi kata, ungkapan demi ungkapan. Kami tentu tidak akan membiarkan ibu-ibu sekalian sendiri dalam kebingungan, tetapi tidak di tahap awal. Untuk masa-masa awal ini kita berikan kesempatan ibu-ibu bapak sekalian berlatih terlebih dahulu. Nah, nanti kita pandu kalau ada yang terlewat. Yang kedua, ibu-ibu bapak sekalian, apa kalimatnya? Al-muhsinuna al-amwal wa yatasaddaquna biha alal masakin. Ya, itu dia. Ini ada beberapa kata, ini familiar rasanya, kita sering ulang-ulang ya, sering ulang-ulang. Cuman ya kita karena tidak bisa bertukar posisi gitu, bertukar posisi, saya tidak bisa merasakan ibu-ibu, bapak sekalian, ketika membaca kalimat-kalimat ini, apakah punya rasa yang sama dengan kami, bahwa ini semuanya populer, ini semua pernah kita ketemukan, sudah kita pahami bersama. Yang ketiga, ibu-ibu apa sekalian, apa? Al-ulama'u ala anna riba haramun. Ini hampir ini mayoritas kata-kata ini sudah jadi bahasa Indonesia. Enaknya kita belajar bahasa Arab begitu. Al-ulama sudah jadi bahasa Indonesia. Ar-riba sudah jadi bahasa Indonesia. Haram juga sudah jadi bahasa Indonesia. Oke. Ala, oh jenis katanya apa nih? Jenis katanya ini harf ini. Harf tidak terlalu ini ya dari segi maknanya. Yang berikutnya, yang terakhir apa? Man ya ummu. Jawabannya man ya minal musallin. Huwa aqra'uhum li kitabillah. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Silahkan dilatih ya. Dilatih terlebih dahulu untuk memilih mana yang paling cocok dari 5 alternatif yang ada. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, nah, sekarang saatnya kita berbagi hasil pemahaman yang kita dapatkan dari hasil perenungan kecil lah ya. Perenungan kecil terkait dengan makna kata-kata dan makna ungkapan. Saya mulai minta komentar terlebih dahulu dari ibu-ibu, bapak, bapaknya kan cuma satu ya, jadi langsung ke Pak Hamid jadinya. Ibu-ibu yang saya kayaknya ini nih punya kendala ini. Saya ragu ini. Saya ragu bahwa apakah ini cocok atau tidak itu. Kita mulai dari situ. Siapa ibu-ibu apa sekalian yang mengalami hal tersebut ya, ada keraguan di dalam menentukan mana yang pas ya. Ini artinya apakah ini kemudian kita pahami tidak ada keraguan? Bu Yurlis, Bu Mute, Bu Fauziah, Bu Fatimah, Bu Dwi Rahayu,
Bu Yayu, Bu Ida, Bu Susi, Aman, Pak. aman? Saya Aman, Pak. aman, Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kalau begitu, mari kita simak ya, kita simak karena Bu Kanah dan Bu Fauziah sedang kurang sehat, berarti kita beri kesempatan kepada yang lain dulu ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini mata saya tertuju. Tuh, tertuju kemana? Ke kolam ikan, bukan. Ke janda, bukan. Ya, pandangan saya terlihat-lihatlah dari jauh. Oke, silakan Bu Yayu. Mohon berkenan Ibu untuk nomor 1 dipersilakan. Ya, silakan di. Enggak apa, kecil jadi susah bacanya. Wa yaumal kiamati yajtami'u jami'un nas tsumma sabuna ala a'malihim. Iya. Oke. Jadi pilihannya adalah yajtami'u ya. Ya, Baik. Apa makna yang Ibu eh, berhasil tangkap ya, yang Ibu mampu pahami ketika nomor 1 kita lengkapi dengan yajtami'u. pada hari kiamat semua semua manusia berkumpul, kemudian akan dihisap, akan dihisap amalan-amalan mereka. Iya, oke bagus. Ini pemahamannya sudah bagus. Nah, kata berikutnya yang kurang enak. Hanya gitu. Hanyanya ada hanyanya. Nuansa memindahkan kata per kata itu masih kuat. Ya, Gitu. Jadi karena terlihat Ibu sangat terikat ya, sangat terikat sehingga ada sesuatu yang kedengarannya itu tidak alami gitu. Ya, tidak alami gitu. Coba diulangi Ibu apa maknanya? pada hari kiamat semua manusia berkumpul. Pada hari kiamat semua manusia berkumpul dan kemudian mereka dihisap sesuai dengan amalan-amalannya. Iya, gitu. Nah, jadi ini dia. Nah, letaknya yang melahirkan tanda tanya. Kemudian mereka dihisap sesuai dengan amal mereka. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi pertanyaannya, yang dihisap itu apa? Gitu. Tuh. Nah, kalau sesuai dengan amal mereka berarti kan mengindikasikan ada sesuatu yang dihisap ya. Selain amal ya, kalau begitu. Tuh. Tuh. Kemudian mereka dihisap sesuai dengan amal mereka. Gitu. Apakah kalau Ibu berkata begitu maknanya bahwa ada sesuatu yang dihisap, nah hisap itu berlangsung didasarkan pada amal loh, karena amalnya sekian, berarti nanti dihisapnya di tempat ini, selama ini. Kalau amalnya sekian, berarti hisapnya di situ, gitu. Apa begitu pemahaman yang dimiliki? Maksudnya amalan itu akan dihisap ya, diperhitungkan ya Pak ya. Iya. Akan diperhitungkan Apa yang diperhitungkan? perbuatan-perbuatannya selama hidupnya. Ya, oke bagus. Ya, kalau itu yang terpahami maka itulah yang dihisap gitu. Ya, ya. Itulah yang dihisap. Itu. Ya. Gitu. Nah, kemudian amal-amal mereka dihisap. Nah, kira-kira begitu. Ya, kemudian amal mereka dihisap. Oke. Nah, kemudian amal perbuatan mereka dihitung, diperhitungkan. Itu bisa bisa begitu cara kita mengungkapkan dengan
cara yang lebih apa ya saya menyebutkannya ya, lebih dekat dengan nalar kita orang Indonesia. Nah, daripada kita mengatakan bahwa kemudian mereka dihisap sesuai dengan amal mereka kan jadi mengisyaratkan kalau kita orang Indonesia berkata demikian mengisyaratkan bahwa amal itu menjadi dasar penghisaban bukan amal yang dihisap secara langsung. Bisa dipahami Bu Yayu konsekuensi dari pilihan ya, dari pilihan kata yang kita gunakan. Itu bagus tuh kalau mengganggu mah. Kalau orang tua sudah mengganggu ya kita mah lebih lebih harus taat lagi itu Bapak sekalian. Baik, ya, yang berikutnya boleh Bu Yayu bantu saya berikutnya siapa yang nomor 2? Hmm, Siapa tahu Bu Yayu kangen nih menyebut nama siapa gitu. Yang bukan Bu Susi. Iya, oke, silakan. Bu Susi. Wah, cantik banget tuh foto itu, Bu. Wah, bagus. Sariwangi. Iya, Sariwangi. Oh, aku lagi mikir foto apa? Aku bilang. Yang tadi emang itu apa itu? Iya, pagar rumah itu loh, Pak. Pagar Iya, rumah di iya. Sariwangi. Cakep banget itu warnanya. Nah, Ini Muhsinuna Amwalu mengumpulkan. Kalau mengumpulkan itu berarti ya jema'u ya. Ya jema'ul muhsinunal amwala wa yatasaddaquna biha alal masakin. iya, Alal oke, bagus. masakin. Nah, nah. Tuh, ini jadi cocok tadi temanya. Setelah dari Sariwangi, kita ingat tuh belajar, habis itu lapar, masakin Bu, masakin, dimasakin. Mana ada ada Bu Ida itu tim suksesnya yang masakin. Jadi ingat saya beberoknya ya Bu Ida mantap itu. Kayaknya ingin mengulang lagi itu. Apalagi kalau bisa hadir semua nih Bu Yurlis belum belum hadir waktu itu ya. Iya. Hamid cuman store muka waktu itu kan bisa lebih lama lebih Karena asik sempat lagi. makan nasi tutuk, Pak. Iya. Ya. Bu Fauziah juga belum menyertai kita ya. Oke. Baik. Oke, dari segi makna tadi apa itu maknanya Bu Susi? eh, orang-orang orang-orang baik, Pak ya. Betul, Hmm, saya hmm. bingungnya menerjemahkannya enak ke orang-orang baik gitu ya. Muhsinuna apa orang-orang kaya gitu, Pak ya. Heeh. Muh, karena dari ihsan kan itu Iya, oke, dengan baik. mengumpulkan hartanya Hmm, hmm. dan memberikan mereka mensodakohkan, memberikan sodakoh dengan hartanya biha alal maskin kepada orang miskin. Iya, itu apa Orang istilahnya? Orang yang melakukan itu kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya apa? dermawan, Nah, Pak ya. bagus itu. Ya, jadi muhsinun bisa dimaknai dengan Para dermawan. iya, coba dipakai. Apa jadi maknanya? Para dermawan, saya nggak usah pakai pakai waktu, Pak ya. Maksud saya kan ini bisa senantiasa, bisa akan, bisa apa. Jadi saya Iya, nggak oke, silakan. para dermawan mengumpulkan harta mereka dan mensodakohkan hartanya kepada orang-orang miskin. Iya, oke. Bagus. Jadi pilihan yang cocok adalah Ya jema'u. ya jema'. Oke ya. Ya jema'. Bagus ya. Baik. Kita dari segi makna kita lihat cocok. Dari segi makna kita lihat tadi cocok. Dan tadi kita sudah belajar untuk memilih ungkapan yang cocok, memaknai muhsin berdasarkan konteks. Maka pemahaman kita, diskusi kita mengantarkan kita kepada arti atau makna dermawan. Ya, itu lebih spesifik ya maknanya daripada kita mengatakan orang baik atau orang kaya gitu, karena orang baik itu sifatnya umum, tidak selalu berkaitan dengan harta.
kemudian orang kaya, ya itu dari segi hartanya dapat, tapi dia tidak menginformasikan bahwa dia adalah orang kaya yang suka berderma. Maka pilihan dermawan menjadi pilihan yang cocok untuk kita gunakan sebagai pemaknaan kita. Baik, terima kasih Bu Susi. Berikutnya, boleh Bu Susi bantu kita siapa untuk nomor 3? Nomor 3, Bu Yurlis deh. Silakan Bu Yurlis, dipersilakan Bu Yurlis. Jami'al ulama'u ala anna riba haram. Ya, apa maknanya? Semua ulama ala anna atas sesungguhnya riba haram. Mana itu ya? Semua. Terasa itu. Apa ya maksudnya, yaitu kita semakin agak susah move on karena benar itu ada ala artinya atas, ada anna artinya atas gitu. Kalau kita semakin terpaku ke situ ya, makin berat kita, makin berat kita. Karena apa? Karena yang kecil menjadi penentu dia jadinya, yang kecil menjadi penentu makna yang umum gitu. Semua ulama. Bu Yurlis, masih ingat Bu ini ciri bahasa Arab yang ke-6? Ciri bahasa Arab yang ke-6. Lupa, Pak. Iya, baik. Kalau bahasa Indonesia, pola kalimat dalam bahasa Indonesia ada berapa kalau dalam bahasa Indonesia? Yang itu subjek predikat itu. Ya, betul ya. Coba Subjek. Ibu telaah ya, Ibu telaah tadi pilihan Ibu ya, pilihan Ibu tadi telaah menggunakan pendekatan itu. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa setelah digenapi ini nomor 3 ini, setelah digenapi lalu digabung, pilihannya tadi jami'an ya Bu ya? Iya. Ya, setelah Ibu meletakkan pilihan jami'an, apakah kemudian pilihan itu mengantarkan Ibu untuk memunculkan atau memahami bahwa ini nomor 3 ini kalau saya taruh jami'an, maka ini menginformasikan bahwa subjeknya ini, predikatnya ini, objeknya ini, keterangannya ini gitu. Apakah ada begitu? Bingung, Pak. Bukan, mohon maaf Ibu. Ini pertanyaan sederhana ya. Kalau dianggap sederhana bisa jadi sederhana. Kalau enggak ya ribet juga ya jadi ribet juga. Karena itu mohon dianggap sederhana. Apakah setelah Ibu meletakkan jami'an, Ibu merasa, jadi kira-kira jawabannya iya atau tidak gitu aja ya. Apakah Ibu merasa sudah lengkap itu kalimatnya, berada ya, sudah ada di dalam kalimat tersebut, subjeknya ada, predikatnya ada, itu atau yang lain-lain, minimal subjek predikat sudah gitu.
pokok kalimat dengan keterangannya gitu. Apa sudah ada begitu? Bingung saya. Iya, kalau begitu saya juga merasa bingung juga. Yang saya tanyakan sudah apa belum? Jawaban Ibu bingung. Baik. Nah, begini maksud saya Ibu ya. Ini maksud saya. Ibu masih ingatkah SPBU gitu? STBU. SPBU ingat tidak SPBU? Lupa. Ah iya, iya. Ya sudah. Kalau lupa itu artinya nggak ingat ya. Itu. Nah, Ibu-ibu sekalian, mari kita cermati apa yang tadi Bu Yurlis sudah sampaikan. Apakah menurut ibu-ibu bapak sekalian itu sudah tercover di dalamnya, sudah tersusun, ya, terbentuk dengan cara demikian bagian subjek, ya, kata yang menjadi subjek, kemudian jadi predikat, kemudian jadi objek, atau itulah subjek predikatnya lah. Kira-kira sudah ada belum ibu bapak sekalian di nomor 3? Subjeknya al-ulama. Ulama. Apakah sudah ada subjek predikatnya? Sudah. 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 Subjeknya apa? Al-ulama. Ulama. Predikatnya? Jami'ah. Coba bagaimana jadinya? Jami'an. Coba bagaimana itunya kalau dipahami sebagai predikat? Bu Mute ingat SPBU Ibu? Subjek predikat bunyi akhirnya U. Iya. Subjeknya apa? Al-ulama. Apakah bunyinya U? Kalau dibaca sama hamzahnya sih al-ulama. Al-ulama. Enggak sih. Al-ulama-u. Apakah sudah sesuai dengan SPBU? Sudah. Sudah. Nah, oke, bagus. Lalu tadi yang diduga predikat adalah? Mana sih? Jami'an. Apakah itu sesuai dengan SPBU? Enggak ya. Enggak. Ah, berarti belum kalau begitu. Nah, belum ya. Belum. Jadi belum ada yang memberikan kita keterangan ya, belum ada yang memberikan kita keterangan tentang al-ulama di situ. Maksudnya begini, untuk predikat ibu-ibu masih ingat apa pertanyaan kita? Pertanyaan untuk meng-cross check ya, meng-cross check predikat dari sebuah kalimat. Ada ibu-ibu apa sekalian? Kata kerja bukan ya Pak maksudnya? Maksudnya fiil ya? Bisa jadi, bisa Ya, jadi. perbuatan dilakukan oleh pokok kalimat itu. Iya. Jadi untuk predikat kita mengatakan apa? Perbuatan. Subjeknya ada apa dengan subjek atau apa istilahnya ya? Subjeknya melakukan apa? Iya. Ada apa atau apa kalimat yang lebih cocok kalau ada apa nanti jawabannya ada apa denganmu jadinya. Nah. Tuh. Apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan oleh subjek itu satu ya kalimatnya. Terus bagaimana si subjek? Nah, itu bisa. Bagaimana si subjek? Karena namanya predikat kan keterangan ya. Predikat itu keterangan tentang subjek. Itu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya membaca buku. Nah, predikatnya yang mana kira-kira? Membaca. Coba buat pertanyaan yang jawabannya membaca. Apa yang saya lakukan? Iya, oke, bagus. Kalau kalimat berikutnya, ini juga subjek predikat juga. Saya bahagia. Apa yang saya rasakan? Mana predikatnya? Bahagia. Nah, kira-kira apa pertanyaan yang jawabannya bahagia? Apa yang kamu rasa? Apa yang kau rasa? Ya, bisa kan
ada apa dengan saya? Nah, gitu kan bisa. Ya. Gitu. Ada apa saya? Gitu. Itu atau bagaimana saya? Gitu kan bisa. Begitu gitu pertanyaan. Nah, kalau sekarang itu kita coba ya, kita coba praktikkan dengan nomor 3 ini. Pertanyaannya itu, para ulama melakukan apa? Kesepakatan. Bersepakat. Bersepakat. Nggak ada di sini kalau pakai jami'an, kan jami'an bukan artinya sepakat. Oh iya, Oh, kalau iya, jami'an, salah. jami'an keseluruhan, Semua. ulama Ajmain. semua. Ajmain. Kalau ulama semua, jadi berarti nggak ada Ajmain. Iya, tuh kalau kita mengatakan semua ulama, oh semua ulama apa gitu, apa. ngapain gitu. Jadi belum terjawab itu, belum terjawab, belum tersusun menjadi kalimat yang lengkap. Bahwa betul kalau kita mengatakan semua ulama ya ungkapan itu betul ya. Ungkapan itu betul. Cuman seni di sini belum memberikan pemahaman yang utuh, melahirkan pemahaman tentang subjek, predikat, objek dan keterangan. Oke. Kalau itu pemahaman kita, mana ini? Apakah kalau pertanyaannya ulama melakukan apa? Itu mana yang bisa menjawab dari 5 pilihan yang kita miliki? Ajma'ah. 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 Baik. Sehingga kalimatnya menjadi Ajma'ah. Ajma'al ulama'u ala an-riba haram. Iya, baik. Apa maknanya secara lengkap kalau begitu Bu Mute? Ulama sepakat bahwa sesungguhnya riba haram. Iya, sekali lagi Bahwasanya apa? riba haram. Ulama sepakat sesungguhnya bahwasanya riba haram. Iya, oke. Baik gitu ya. Bu Yurlis, bagaimana Bu komentarnya Bu? Ya ajma yang betul. Iya baik, terima kasih Bu Yurlis. Baik, berikutnya yang terakhir nih, siapa Bu Yurlis? Bu Yurlis boleh bantu kita. Ibu apa ya? Ayo, Ibu siapa yang Ibu kenal? Ibu apa ya? Ibu kita Kartini boleh, tapi nunggu Ibu nanti. Mute. Ibu Mute. Ibu Mute tadi sudah tadi, Ibu Mute tadi sudah. Yang tadi yang bersuara tadi Ibu Mute namanya Bu. Oh iya. Ya, Ibu harus kenal teman sekelas. Ibu apa ya? Ibu Ida. Iya, baik. Silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyakum minal musallin wa aqrabuhum li kitabillah. Siapa yang menjadi imam sholat berjamaah? Siapakah yang menjadi imam sholat berjamaah? Gitu Pak Guru. Iya. Dia membaca dari Al-Quran. Iya. Oke. Itu Ibu. Sudah? Udah Pak Guru. Jadi Ibu, sekali lagi caranya Ibu ya, Bu Ida, ibu-ibu yang lain saya nasihati ya. Sampai kalau bahasa ekstrimnya jangan diperbudak arti kata. Tuh, begitu huwa artinya dia tulis. Nah, itu pakai perasaan gitu. Bayangkan, yuk, coba bayangkan Bu Ida. Bayangkan ada yang nanya. Tuh. Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang menjadi imam sholat berjamaah? Nah, coba Ibu nggak usah baca teks Arabnya, seumpama nih ya, seumpama gitu. Ya, seumpama ada yang nanya begitu, Bu Ida, gitu ya. Ibu jangan baca teks Arabnya ya, nanti Ibu masuk ini menjadi nggak bebas dalam berpikir. Bu Ida, siapa yang menjadi imam sholat jamaah? Nah, kira-kira Ibu akan jawabnya apa? Orang yang Iya.
membaca Al-Quran gitu. Bagaimana? Orang yang pandai membaca Al-Quran. Iya, udah gitu aja jawabnya, Ibu. Singkat begitu. Iya. Nah, oke, Pak. Kita ulang ya, coba dialognya ya. Siapakah yang menjadi imam sholat jamaah? Orang itu pandai membaca Al-Quran. Nah, oke, baik. Tadi sih saya ngebayangin kira-kira begini itu. Yang menjadi imam sholat jamaah adalah kira ini Ibu mau ngomong begitu tadi. Gitu. Tuh. Tapi ini formal banget ya kalau ngomong begitu ya, Bu Ida ya. Enggak juga. Enggak juga. Kira itu guru. Jadi imam sholat berjamaah adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya gitu aja. Iya, kan bisa begitu. Bisa begitu. Nah, coba kita lihat ini teks Arabnya sekarang. Ketika Ibu mengatakan yang apa tadi? Orang yang apa? Orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Iya, Yang yang bagus. pandai membaca Al-Quran. Ini dari ungkapan mana itu dipahami ada makna pandai membaca Al-Quran? Enggak ada Pak Guru. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Ya, cuman aqra'uhum mereka membaca dari kitab Allah. Nggak ngerti saya Pak Guru ini apa maksudnya. Eh, baik, saya ulangi ininya. Mungkin Ibu kurang ini ya. Kurang kurang apa lagi nih Pak Guru katanya. Kurang mencermati ini, kurang mencermati pernyataan saya. Nah, ketika Ibu mengatakan orang yang pandai membaca Al-Quran, adakah di situ ungkapan yang bisa dipahami pandai membaca Al-Quran gitu? Nggak ada, cuman Oke, biar pas baik. aja. Nah, baik. Baik, tidak ada, kata Bu Ida. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain, apakah di situ ada ungkapan yang bisa kita pahami dalam makna pandai membaca Al-Quran? Hamzah Ada. Pak, Akro lebih paling Paling pandai, paling lancar. Jangan terlalu cepat, Paling itu baik. loncakannya, pelan-pelan. Pelan-pelan Paling baik dulu. bacaannya. Itu aja dulu pertanyaannya. Apakah di situ ada ungkapan yang bisa dipahami dengan makna pandai membaca Al-Quran? Ada. ada. Ada, itu jawabannya. Tadi kan Bu Ida mengatakan tidak ada. Nah, sekarang kita mengatakan ada. Tuh. Nah, itu artinya sebenarnya Bu Ida bagus itu kalau jawabannya ada. Karena tadi pemikiran itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi ada dasarnya. Oke ya, jawabannya ada. Ada ungkapan yang bisa dipahami, bermakna pandai membaca Al-Quran. Yang manakah gerangan, ibu-ibu, yang bermakna pandai membaca Al-Quran? Aqra'uhum Oke, li kitabillah. bagus. Aqra'uhum li kitabillah. Ayo kita cermati lagi. Pada saat kita mengatakan pandai, menurut ibu-ibu sekalian ya, apakah itu mengandung makna sifat pandai membaca? Ya, sifat. Pandai sifat. Apakah di situ mengandung makna sifat pada waktu kita mengatakan pandai membaca? Iya. Ya, oke ya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian tadi sudah ya, ini sifat nih, pandai membaca. Itu dipahami dari ungkapan aqra'uhum gitu ya, pandai membaca. Oke, kita lihat berikutnya. Ungkapan aqra'uhum diawali dengan hamzah. Oke, dan kita tadi pahami bahwa di situ memiliki makna sifat. Maka diskusi puncak kita adalah manakala ada sifat yang diawali dengan hamzah, hamzah tersebut memiliki makna Paling atau lebih. paling. Gitu jadinya. Jadi kalau digabungkan dengan idenya Bu Ida adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran.
Nah, sekarang boleh kita bertanya balik, Bu Ida, mana yang tadi Ibu akui belum mengerti? Sudah Pak Guru. Tuh, apa rahasianya sekarang udah mengerti tanpa dijelaskan, Bu? Rahasianya itu tadi barusan dibilang Hamzah. Hamzah di depan. Iya, oke. Oke. Sudah ya? Ya. Oke, baik Ibu-Ibu sekalian. Mari kita lihat ya. Pilihan-pilihan yang tadi, untuk yang pertama tadi yang dipilih adalah yajtami'u. Yang kedua tadi adalah yajma'u. Yang ketiga tadi adalah ajma'a. Kemudian yang keempat adalah jama'ah. Begitu ya? Ya. Iya Pak Oke. Guru. Dan ada juga tadi yang bisa kita pahami. Setelah kita pahami, kita oke kan, bisa lanjut. Ada juga tadi yang dengan Bu Yurlis kita diskusikan ulang. Wah, ini dia bergeser ya. Tapi pilihannya terlihat. Ya, yang pertama adalah yajtami'u, kemudian yang kedua adalah tepat tadi pilihan Bu Susi yajma'u, kemudian berikutnya ajma'a. Oke, kemudian yang berikutnya adalah jama'ah. Oke, alhamdulillah sudah tuntas ini. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, ada komentar, pertanyaan dan sebagainya sebelum kita tuntaskan dengan latihan yang ba mufrodat? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kita lanjut nih sekarang. Ya, kita ini lebih bebas ya, lebih bebas. Lebih bebas. Kata-katanya berasal dari huruf dasar yang berbeda ya, tidak seperti yang tadi yang sama. Dia 3 huruf dasar. Yang pertama pilihannya ada yastaqbilu. Yang kedua istama'a. Yang ketiga ibtira. Yang keempat sami'a. Yang kelima taqabbala. Nah, ini berarti ada 5 nomor. Kalau ini mah akan terpilih semua jadinya ya. Yang pertama apa? Qara'a Ahmadu al-ayat al-Qur'aniyah wa an-nas ila qiraatihi. Yang kedua al-muslimuna al-adhan fadhahabu ilal masjid. Yang ketiga wala tunfiqu amwalakum illa li wajhillah. Yang keempat Allahu minna a'malana. Yang kelima al-musalluna al-qiblah wahiyya fil masjidil haram. Iya. Nih, kalau ada yang sudah punya feeling lah gitu, punya dugaan, prediksi yang cocok untuk nomor 1, boleh langsung di-share, dibagi ke kita-kita. Siapa? Apa pilihannya nomor 1? Saya Pak Guru, Apa istama'a. Pak Hamid? Istama'a. Istama'a. Oke, bagus. Yang kedua, siapa yang punya ide, gagasan? Nomor 2? Sami'a, Pak. Sami'a. Baik, Bu Mute, Sami'a. Kemudian yang ketiga. Ibtigoi kan. Ya, baik. Bu Fatimah ada ibtigoi. Oke, bagus. Yang keempat. Yang keempat ada? Atau mungkin kalau 4 belum, ini sangat singkat. Nomor 5 bisa jadi yang lebih panjang, yang sudah bisa diprediksi. Yastakbilu. Bagus. Sekali lagi Pak Hamid bisa berbagi, terima kasih. Yang berikutnya, yang terakhir nih, selain yang tadi sudah berbagi, boleh nih biar kita nanti sama-sama memperoleh kebaikan ya, terutama ibu-ibu yang belum ambil bagian. Untuk nomor 4 kira-kira apa, kan tinggal sisanya Pak Guru. Tinggal sisanya. Apa sisanya kalau yastakbilu sudah dipakai? Takobala. Iya, berarti sisanya adalah taqabbala.
Ya, siapa tahu sih ada yang lain. Oke, baik, langsung kita cek. Langsung kita cek kualitas dari pilihan kita. Kualitas dari pilihan kita. Yang pertama tadi istama'a, oke, cocok. Yang kedua tadi sami'a, oke, cocok. Yang ketiga tadi ibtigha, oke, cocok. Yang keempat tadi taqabbala, cocok juga. Yang terakhir adalah yastaqbil. Oke, alhamdulillah. Tapi tinggal apa nih sekarang pemahamannya ya, ibu-ibu apa sekalian? Apa pemahaman yang kita dapatkan kalau itu menjadi ya, kalau kalimat lengkapnya menjadi demikian. Boleh Pak Hamid yang pertama diberi kesempatan untuk berbagi apa makna lengkap kalimat yang pertama dengan kelengkapannya dengan pilihan yang cocok tadi. Ahmad membaca ayat-ayat Al-Quran, orang-orang memperhatikan bacaan Ahmad. Iya, bagus. Bacaannya. Nah, kira-kira wa di sini apa kira-kira maknanya ya? Berarti bukan kemudian, tapi sementara itu. Sementara itu. Iya, oke, bagus. Jadi bersamaan waktunya. Udah bagus itu. Pokoknya kalau Sementara bisa itu. ketemu wa selain dan itu tuh prestasi luar biasa itu. Kalau udah Bersamaan bisa, waktunya juga. ya, kalau sudah bisa memahami bahwa ada makna wa selain dan itu bagus itu. Apalagi ini kira sementara. Sementara. Nanti entahlah ya ibu-ibu apa sekalian akan tiba atau tidak masanya. Nanti kita akan belajar itu. Wow yang bermakna dan itu namanya wow ini. Wow yang tidak diartikan karena di awal kalimat maknanya ini. Artinya ya, bukan makna, namanya. Wow yang bermakna sumpah itu namanya ini. Wow yang bermakna sementara namanya ini. Nah, ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai di sana. Tapi ini ya kalau tidak tahu namanya juga tidak apa-apa karena kita juga sering kan menikmati makanan dan minuman tanpa tahu namanya apa. Apalagi kalau saya ke warung Padang itu, Bu. Ini namanya apa? Katanya Bu Fauziah benar apa tidak? Yang namanya apa itu? Rendang itu ya Bu Fauziah. Yang namanya rendang itu harus gelap, harus hitam. Karena lugot secara bahasa yang namanya rendang itu artinya hitam. Apa betul begitu Bu Fauziah? Iya. Oke, nanti kalau udah sehat walafiat ya diceritakannya. Ini biar tambah sehat ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Silakan, apa maknanya Bu Mute nomor 2? Sami'an muslimun, langsung aja Pak ya. Orang-orang muslim mendengar azan. Kemudian mereka pergi ke masjid. Iya, oke, bagus juga nih. Kalau ada makna fa selain maka, itu prestasi, itu pencapaian. Pencapaian. Nanti kita akan belajarlah ya, fa yang bermakna maka itu namanya apa. Fa yang bermakna maka, kemudian itu maknanya apa. Fa yang bermakna ini namanya apa. Mudah-mudahan nanti ilmu kita bisa sampai sana sehingga lengkap pemahaman kita. Baik, berikutnya nomor 3. Mohon berkenan Bu Fatimah berbagi pemahaman dengan kita. Wala tunfiku amwalakum ilali ibtigoi wajhillah. Iya, Kalian baik tidak mananya. menginfakkan harta kalian kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Iya, bagus. Mencari untuk mencari ridha Allah. Oke. Oke, baik berikutnya yang keempat. Siapa yang keempat? Iya, karena belum ada nanti kita lewat dulu. Yang nomor 5, adakah yang nomor 5? Baik, kita tunggu ya mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang ya.
ibu-ibu apa sekalian ada yang ingin mau berkenan ya berbagi pemahamannya terkait dengan nomor 4 dan makna nomor 5. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka tuntas ya latihan kita untuk pemahaman mufrodat ya, pemahaman mufrodat baik tadi yang hamzah maupun ba, di mana latihan hamzah tadi menekankan pada penggunaan kata yang cocok dari beberapa kata yang ya, dari beberapa kata berasal dari 3 huruf dasar yang sama, yaitu jim, mim, dan ain. Kemudian yang bagian ba tadi yang kita latihkan adalah ibu-ibu Bapak sekalian adalah beberapa kata pokok dalam pelajaran kita ini, kita pahami, kita perkuat kembali mana yang cocok untuk melengkapi kalimat sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, iya, ibu-ibu apa sekalian, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi kajian kita, maka ini menjadi akhir dari kegiatan kita. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini. Pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan latihan kita, masih latihan memahami, namun yang akan menjadi objek ya, yang akan menjadi objek latihan pemahaman kita adalah kutipan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi kita akan mencoba untuk memahami beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, kutipan ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata terprogram dari pelajaran kita yang ke-21 dengan judul Salat Al-Jamaah. Demikian ya ibu-ibu apa sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi seluruh yang kita usahakan, apapun yang kita dapatkan, ini kita syukuri dengan sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Allah lah yang paling memahami, paling mengetahui apa maksud sejati dari apa-apa yang tadi sudah kita bahas. Untuk itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak Guru. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih ya.